Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Wah, pastinya luar biasa ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, sudah semangat semuanya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita ya. Semuanya sudah siap? Sudah siap? Oke, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Yuk kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan semangat ya. Oke. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku berkuasa. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Aku anaknya, kamu anaknya. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Puji nama Tuhan. Halo teman-teman. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya memberikan pengertian bagi kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai Bapak Abraham. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarkan cerita ini? Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengarkan ya. Nah, awalnya nama Bapak Abraham ini adalah Abram. Ya, ingat ya, namanya Abram. Nah, Abram tinggal di satu kota yang bernama Ur. Ayah Abram bernama Terah. Terah ini merupakan keturunan Sem. Tahu nggak Sem siapa? Iya, betul sekali. Sem itu adalah anaknya Bapak Nuh. Nah, Terah ini atau bapaknya Abram ini memiliki 3 orang anak, yaitu Abram, Nahor, dan juga Haran. Ya, nah Haran mempunyai seorang anak yang bernama Lot. Ya, tidak lama kemudian Haran meninggal dunia dan dikuburkan di kota Ur. Nah, Abram menikah dengan Sarai. Sayangnya mereka belum diberikan atau dikaruniai anak ya. Sedangkan Nahor menikah dengan Milka. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Laban, Lea, dan juga Rahel. Ya, teman-teman mau tahu nggak kelanjutan cerita dari Bapak Abraham? Kalau mau tahu, teman-teman duduk yang manis, simak ceritanya baik-baik ya. Oke, teman-teman, Bapak Abraham ini atau Bapak Abram sangat mengasihi Allah. Tapi kebanyakan dari penduduk kota Ur tidak mengasihi Allah. Mereka menyembah bulan, teman-teman, sebagai ilah atau Allah mereka. Dan mereka membuat persembahan kepada ilah tersebut. Nah, walaupun semua tetangga Abram menyembah kepada dewa bulan yang tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat, tapi Abram tetap percaya dan mengasihi Allah yang selalu memelihara Abraham. Ya, nah suatu hari ayah dari Abram yang bernama Terah tadi ya berkata kepada keluarganya, kita akan pindah dari kota Ur ini. Pasti kalian semua merasa tidak nyaman kan atau sedih karena harus pindah dari kota ini. Tetapi saya merasa senang bisa keluar dari kota Ur ini. Karena penduduknya ini orang yang jahat-jahat, yang tidak percaya kepada Allah. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, lalu mereka berhenti di sebuah kota yang bernama kota Haran. Tidak berapa lama ternyata teman-teman, bapaknya Abram atau ayahnya Abram yaitu Terah meninggal dunia di kota Haran yang mereka berhenti tadi. Suatu hari Allah berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram tidak mengetahui tanah atau tempat yang Tuhan ingin mereka tuju. Bayangkan teman-teman, kalian berada di sebuah kota dan tiba-tiba Tuhan menyuruh pindah ke tempat yang kalian tuh tidak tahu tempatnya di mana. Bagus atau tidak, nyaman atau tidak, aman ataupun tidak, kalian tidak tahu teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh Abram? Walaupun dia tidak tahu di mana tempat yang harus mereka tuju, Abram hanya taat kepada perintah Allah. Nah, istrinya Abram yang bernama Sarai ini bertanya kepada suaminya Abram, Abram, apakah engkau yakin Allah menyuruhmu untuk keluar dari kota Haran?
menuju kepada suatu tempat, bahkan engkau sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Lalu Abram menjawab Sarai, saya tidak perlu tahu atau mengetahui tempat yang akan kita tuju. Satu hal yang saya tahu, dan itu yang harus saya lakukan, yaitu apa? T-A-A-T, taat. Dia mau taat saja kepada perintah Allah. Oleh sebab itu, sekarang ayo beresin barang-barangmu, karena kita akan segera berangkat. Nah, Lot, keponakan Abram, akan ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, juga kawanan-kawanan domba dan ternak-ternak lainnya, juga semua gembala-gembala domba dan para pembantu yang bekerja di rumah mereka akan ikut dengan mereka, teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, Abram, Sarai, dan orang-orangnya pasti sangat sibuk sekali mengemasi barang-barang mereka, berupa pakaian, makanan, dan keperluan masak-memasak. Terus tenda dan lain-lain. Banyak sekali yang harus mereka kemasi ya teman-teman. Lalu dinaikkan di atas unta atau keledai dan mulai melakukan perjalanan yang sangat jauh. Waktu dulu itu tidak ada kendaraan ya teman-teman. Kendaraan mereka menggunakan unta atau keledai ya. Nah, rombongan mereka merupakan rombongan yang sangat besar karena mereka banyak sekali ya. Mereka melakukan perjalanan pagi, siang, dan juga malam. Kadang-kadang mereka merasa kepanasan sehingga mereka berkeringat. Kadang-kadang mereka merasa kedinginan, terus melewati jalanan yang berdebu dan tentunya sangat melelahkan ya. Di beberapa tempat mereka harus berhenti nih sebentar. Karena Abraham harus mendirikan mezbah untuk menyembah kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Luar biasa ya ketaatan Abram ya. Nah, tempat-tempat yang mereka lalui kadang-kadang tidak cukup nih untuk rombongan mereka yang begitu besar teman-teman. Kadang-kadang terjadi keributan antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Karena Lot juga memiliki banyak domba dan juga ternak teman-teman. Serta gembala-gembala dan pembantu-pembantunya. Mereka berebutan padang rumput untuk makanan domba mereka atau ternak mereka. Nah, pada saat itu tibalah mereka di tanah Negeb namanya. Dekat Betel dan Ai. Karena sering terjadi pertengkaran seperti itu, maka Abram berpikir nih. Terus dia memanggil Lot. Dan berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan juga kau, antara aku dan juga kamu, dan antara para gembalaku dan juga para gembalamu. Sebab kita ini tuh kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Abram berkata kepada Lot, nah baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu pada saat itu Lot mengarahkan pandangan matanya ke seluruh lembah Yordan yang banyak airnya teman-teman, seperti taman Tuhan. Jadi dia harus memilih tempat yang bagus ya, yang banyak airnya, yang banyak rumput-rumputnya, supaya dia bisa memberikan makan kepada ternaknya. Nah, akhirnya Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan tersebut. Kemudian ia berangkat ke situ bersama-sama semua keluarga, gembala-gembala, pembantu-pembantu dan juga ternaknya. Dia berpisah dari Abram ya pada saat itu. Nah, setelah Lot berpisah dari Abram, maka Tuhan berfirman kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri di sisi ke timur, ke barat, utara, dan juga selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi Abram memindahkan kemahnya yang tempat dia tinggal dekat pohon-pohon terbantin dan di Mamre dekat Hebron. Di situ Abram mendirikan mezbah lagi bagi Tuhan. Wah, luar biasa ya teman-teman ceritanya hari ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Bapak Abraham ini? Oke, yang pertama ya teman-teman. Yang pertama, Abram ini taat kepada perintah Allah ya. Walaupun apa yang Tuhan minta kepada Abram untuk dilakukan merupakan hal-hal yang sulit untuk ia lakukan.
Tapi tetap saja Abraham tetap taat. Akibatnya Tuhan berkenan dan senang dengan kehidupan Abram, teman-teman. Nah, kita juga harus taat kepada firman Tuhan, ya, teman-teman ya. Harus taat kepada firman Tuhan dengan cara taat kepada perintah papa dan mama atau guru-guru di sekolah atau juga kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Harus taat ya, teman-teman. Nah, pelajaran yang kedua apa nih? Tidak serakah. Abram memberikan kesempatan kepada Lot loh untuk memilih tempat tinggal terlebih dahulu. Ya kan? Dia bertanya kepada Lot, walaupun usia Abram itu lebih tua daripada Lot. Ini menunjukkan kebaikan hati Abram kepada Lot. Abram tidak merasa disepelekan oleh Lot, keponakannya itu. Justru karena Abram adalah orang yang rendah hati dan penuh dengan kebaikan, dan tidak serakah juga, teman-teman. Maka Allah memberkati Abram, ya, dengan berkat jasmani. Nah, teman-teman juga ya, jangan serakah ya, teman-teman. Kak Desi juga tentunya. Kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang suka berbagi, ya. Mau berkorban untuk orang yang lebih membutuhkan dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ya, teman-teman. Sekarang pelajaran yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan. Abram selalu membuat mezbah ya pada waktu itu. Dia singgah di satu tempat untuk membuat mezbah sebagai ibadahnya kepada Allah. Untuk mempersembahkan korban bakaran dan mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Karena sikap Abram yang seperti ini, maka Allah memberkati Abram dengan berkat-berkat yang luar biasa, teman-teman. Tuhan mau agar kita senantiasa mengucap syukur atas segala hal, ya. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan setiap hari. Kita bersyukur untuk orang tua kita yang sangat baik. Kita bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang nyaman, ya. Kita mau bersyukur juga untuk semua hal, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada banyak sekali yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan dalam kehidupan kita, ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, thank you Jesus, I love you. Ya, harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah berikan kepadaku. Ya, puji Tuhan. Oke, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan ada di Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat seperti Bapak Abram. Dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk kehidupan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Hai teman-teman, bagaimana? Teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik? Wah, luar biasa. Apa nih yang teman-teman bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan? Ayo, hari ini kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali Bapak Abraham ya, dengan Lot. Wah, apa nih yang kita bisa pelajari dari cerita Bapak Abraham? Nah, kalau Kak Vita hari ini belajar dari ketaatan Bapak Abraham, teman-teman. Hebat ya Bapak Abraham itu. Bapak Abraham bisa taat walaupun dia tidak tahu sebenarnya apa sih, ya, kemana sih Tuhan suruh Bapak Abraham pergi. Tapi Bapak Abraham tetap mau taat kepada perintah Tuhan. Dan karena ketaatannya, Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan berlimpah. Puji nama Tuhan. Teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kalian setiap hari ya. Oke, luar biasa. Sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya.
Shalom teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah this or that. Memilih sesuai firman Tuhan. Caranya mudah banget. Teman-teman bisa memilih jawaban yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman pilih taat atau memberontak. Taat kan? Teman-teman bisa tandai di gambar taat. Nah, berikutnya teman-teman pilih ya, mengasihi atau membenci. Kemudian, teman-teman pilih serakah atau suka berbagi. Nah, yang ini nih, teman-teman lebih memilih mana ya? Belajar atau main game? Mengucap syukur atau menggerutu? Yang mana ya? Teman-teman, pilih makanan sehat atau junk food? Wah, pilih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Jesus loves you. God bless you. Gimana teman-teman? Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy Sunday, Happy Valentine untuk semuanya. God bless you. Bye-bye.